Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis hidrazida dan struktur kimianya. Hidrazida adalah merupakan senyawa yang sangat menarik dalam kimia obat karena spektrum aktivitas biologisnya yang luas, 1 sampai 14. Secara khusus, quinazolin atau 4,3-HON dilaporkan memiliki anti-in yang tinggi, aktivitas inflamasi dan analgesik. 15 sifat-sifat ini telah merangsang minat dalam mengembangkan metodologi untuk sintesisnya. Namun, masih terdapat permasalahan dalam menemukan pendekatan yang sederhana dan efektif untuk persiapan selektifnya. Jalur yang paling umum untuk pembuatan senyawa berbasis hidrazida ini mencakup reaksi hidrazida yang sesuai dengan aldehid dan keton yang yang berbeda dalam organik. Pendekatan sintetik bersolusi yang berbeda telah diuji dan digabungkan. 16-19 Gudasi menggambarkan ketidakefektifan dalam sintesis hidrazon dengan mengkondensasi piridin 2-karbadalhida dengan 2-amino benzoil hidrazida. 17-19 ditemukan bahwa reaksi hidrazida ini dan 3-metoksibenzaldehida yang sesuai dalam perbandingan molar 1:1, menyebabkan pembentukan quinazolin 4,3-H1. Baru-baru ini, rute sintetik mekanokimia memberikan solusi yang efisien untuk memperoleh hidrazon 20 dan senyawa 3-arlidanea minoquinazolin atau 4,1-H1 dari berbagai aldehida. Nah, 21 oleh karena itu 23 dan 24 dihidroksibenzaldehida digunakan sebagai cikal bakal karbonil, sedangkan isonikotinik dan nikotinik hidrazida asam digunakan sebagai hidrazida untuk sintesis hidrazon. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Piosa, apa yang terjadi pasca sintesis dan struktur kristalnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Abdul tentang apa sih yang terjadi pasca sintesis dan struktur kristalnya. Nah, kondensasi pasca sintesis dengan uap aldehida diterapkan untuk menghasilkan basa hidrazon SIF. Nah, studi termometri digunakan untuk memantau konversi bahan awal melalui sintesis mekanokimia dan mediasi uap dengan masing-masing memproses difraksi sinar X, bubuk X di situ dan spektrum ATR. Nah, analisis komponen utama data ini diterapkan sebagai teknik reduksi data di mana pengumpulan data, difraktogram atau spektrum, didekomposisi untuk menghasilkan variabel bebas linear. Nah, variabel-variabel ini dapat diplot dalam satu atau dua dimensi yang memberikan gambaran rinci mengenai profil reaksi dan memungkinkan identifikasi titik akhir dari reaksi tersebut. Nah, kecakupan metode yang digunakan divalidasi dengan inspeksi visual difraktogram, PXRD yang akhir dan spektrum ATR dengan membentuk produk akhir dalam setiap kasus. Dipastikan bahwa reaksi selesai pada waktu yang tepat yang diperoleh PCA. Nah, struktur kristal dan molekul hidrazon ini kan 1A SMeOH. Nah, itu membentuk quinazolinnya 3 SMeOH. Nah, basa hidrazon SIF 4C dan azine 5B H2O itu ditentukan dengan sinar X kristal tunggal, metode difraksi, memberikan usulan penyelidikan yang lebih komprehensif. Nah, perlu dicatat bahwa dalam Cambridge ini, struktural database CSD 22 ada beberapa struktur hidrazon yang dilaporkan dengan fragmen 2,3 dan 2,4 dilokdrox benzaldehyde. Nah, semua senyawa yang pengukuran kilometrinya berpemindaian matriks dan diferensi spektroskopi IR atau ATR dan NMR itu perubahan termokromik dalam keadaan padat dari izin dan pengaruh penjelasannya.
Nah, kemudian saya akan bertanya kepada Bona, bagaimana reaksi aldehida pada sintesis hidrazin? Baik, reaksi aldehida dengan hidrazida dengan perbandingan molar 1:1 sintesis dan studi struktur hidrazon. Sintesis berbasis solusi, hidrazin 1A sampai dengan 4A dan 1B sama dengan 4B pada gambar nomor 2 dibuat melalui reaksi kondensasi hidrazida yang sesuai, yaitu hidrazida nikotinat dan isonikotinat droksibenzaldehida dengan perbandingan molar 1:1 dalam metanol atau etanol. Dalam kasus hidrazon berbahan dasar 2 atau 4 aminobenzhidrazida, langkah krusialnya adalah menjaga suhu ruangan dan menambahkan aldehida secara bertahap. Produk yang diperoleh dengan cara ini diambil sebagai senyawa referensi terhadap produk yang diperoleh dalam kondisi reaksi hijau. Pelarut diisolasi pada rekristalisasi dari metanol atau aseton. Baik, bisa dilihat pada gambar 2, itu hidrazon 1A dan hidrazon 1A sampai 4A dan 1B sampai 4B. Pada gambar tersebut bola biru menampilkan atom N. Dalam kasus hidrazida, asam isonikotinat atau nikotinat, atau gugus NH2 dalam kasus hidrazida, asam 2-amin atau 4 aminobenzoat. Bola merah itu menunjukkan gugus OH. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ira. Baik, yang sudah dijelaskan oleh Bona, seperti banyaknya senyawa yang serupa, bentuk keton mendominasi dalam keadaan padat. Sebuah survei ekstensif terhadap database struktural Cambridge menunjukkan bahwa hidrazon yang berasal dari turunan salisilat dehida sebagian besar mengkristal dalam bentuk teutomerik amida dengan E. Dari gambar 3, struktur molekul senyawa A1A-MeOH dan yang B H2O dan yang C ada 3A, D 3B dan E 4A dan F4B MEOH. Molekul pelarut dikeluarkan karena kejelasannya. Atom ditampilkan sebagai bola dengan jari-jari kecil yang berubah-ubah. Ikatan hidrogen intramolekul ditunjukkan sebagai susunan silinder kuning. Dalam semua struktur, atom oksigen karbonil memiliki label O1. Atom nitrogen yang berdekatan diberi label N1 dan N2. Yang terakhir berpartisipasi dalam ikatan hidrogen intramolekul.